Musto, siapa kamu? Mau ngapain kesini? Aku Donatello dari Dunkin Donat. Donatello nih, udah mau jualan sepatu apa mau nodin donat gak jelas. Mau ngapain? Aku mau berlatih sama master. Berarti apa? Emang udah bisa ngapain, ha? Coba tunjukin. Baru kayak gini. Kayak gitu doang, itu mah ngeden doang kali. Gue juga bisa, nggak usah diajarin. Ya, Ini Master. kenapa? Mulus master. Dulu. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, bersama aku Karissa. Dan aku Yobita. Kita adalah reviewer nomor 1 di mana Yobita? Di Kemanggisan, masih di Ya, Kemanggisan. betul. Karena sementara ini hanya itu yang bisa kita klaim ya. Tapi tunggu mudah-mudahan. aja kita akan mendunia. Ya, bentar lagi, Jadi bentar kalian lagi. gak boleh bosan-bosan ngeliat kita. Yes. Oke, sepertinya cukup ya dengan tangan-tangan ini. Hari ini kita mau bahas Yes. film apa sih, Yob? Kan aku udah ninja nih, hitam-hitam. Ya, aku udah berlumut nih. Nih kayak kebetulan udah ya. pura-pura udah ninja. Kira-kira filmnya yang baru keluar ini ya? Iya betul banget, baru banget ini keluar. Dan ini kebetulan ada di depan aku nih, The Nah. Babies. Yes. Apa nih judulnya, Yob? Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Wow, panjang ya. Aku Panjang sebenarnya kebetulan nonton di Yobita, kalau nggak aku nggak bisa menghafal judul ya kebetulan. nyontek tuh ya. Dan oke, di sini tuh mengejutkan banget karena banyak banget voice actors yang bombastis di Yes. sini. Mm-mm. Salah satunya adalah Om Jackie Chan ya. Iya, dia jadi ini ya, tikus gorong-gorong. Iya, Si Splinter. Maaf ya, agak Tikus terlalu gorong-gorong jujur yang ya. tapi kayak hatinya sebagai ayah yang super duper baik. Iya, ya lucu di banget sih sini. dia. Ya betul. Mm-mm. Terus ada siapa tuh namanya? Ada Ice Cube juga di Iya. sini yang jadi voice actors ya. Jadi si Superfly ya. Ya, Si betul laler itu, banget. laler hijau. Ya, laler yang Iya. menjijikan jujur aja nih. Oke, kalau krunya sendiri ada siapa aja nih? Om? Nah, di sini sebenarnya aku excited banget sama krunya ya, karena yang kita tahu Teenage Mutant Ninja Turtles ini sebenarnya berasal dari komik tahun iya. 1980-an kalau nggak salah. Kita belum hidup deh kayaknya. Belum. Jauh banget gitu. Nah, komik ini ditulis oleh Kevin Eastman dan Peter Laird gitu. Oke. Nah, terus juga kru di film ini tuh ada sutradaranya ya yang penting ya. Siapa tuh? Itu ada Jeff Rowe dan Kyler Spears. Mereka ini sebelum bekerja di film ini, mereka tuh udah pernah kerja bareng di film Mitchell versus the Machines. Itu tahun 2021. Yang kalian tahu di Netflix itu kan apa ya, kalau kita lihat sama film ini art style-nya nggak jauh beda. Iya, gitu ya. benar-benar. Betul. Dan itu juga nggak kalah menarik ya visualnya. Iya benar. Betul. Dan Terus satu kemudian lagi nih. Siapa lagi? Penulisnya ya, kayak Nah, belum kesebut nih. Iya, sebenarnya penulis film ini banyak banget juga ya untuk khusus untuk film ini. Cuman dua yang paling stand out menurut aku itu adalah Seth Rogen dan Evan Goldberg. Mereka ini tuh penulis film Superbad. Kalian kalau pernah nonton, Dan ini survives ya sama film Teenage Mutant yang panjang Ninja itu. Iya. Iya. Si Kuro-Kuro Ninja ini. jadi gitu. kayak tercermin lah humornya, jokesnya kayak gimana gitu. Iya, dan kalau sebelumnya tadi kamu udah bilang ya, Yop, ini dari tahun 1980-an. which is Yes. kayak udah lama banget. Kalau menurut kamu plot cerita di yang tahun ini, yang terbaru ini, sama yang sebelumnya gimana tuh? Jujur beda ya, karena apa bedanya? apa sih, kura-kura ini tuh udah berapa kali diadaptasi gitu. Iya. Ada yang pertama tahun 1990, terus juga ada yang versi 2016 yang Michael Bay gitu. Oh, oke. Menurut aku yang komik yang pertama yang pertama sama yang reboot itu hampir sama ya. Cuman yang ini agak beda karena musuhnya juga beda kan. Oh iya, kalau sekarang musuhnya si tadi ya, si Ice Cube Si itu laler ya. itu, bener. Iya bener banget sih, aku setuju sama Yobita. Dan tapi kalau misalnya aku melihat dari plot ceritanya yang sekarang ya, yang untuk di film yang baru keluar ini, sebenarnya banget ya simple sih plotnya. Iya. Tidak ada yang bikin kalian terkejut juga sebenarnya, karena memang di sini kayaknya emang filmnya itu
selain kayak keluarga banget, emang dibikinnya tuh super duper ringan. Jadi kayak ya film yang ringan dan seru aja gitu. Konfliknya nggak berat-berat banget ya. Iya benar-benar, karena di sini kan juga untuk semua umur ya. Jadi memang konfliknya ringan, bisa lah dikonsumsi untuk kalian keluarga kecil yang baru sebenarnya begitu sih. Dan pesannya juga klise banget gak sih Yop sebenarnya? Iya, tapi emang menurut aku sih ini sekedar apa ya, yang namanya origin story itu ya gimana mereka menyampaikan informasi yang sejarahnya bocil-bocil ini lahir tuh gimana gitu. Tapi itu seru banget, aku suka banget loh adegan-adegan waktu mereka masih baby. Gemes banget gitu gak sih? Lucu banget. Boleh gak sih nanti dimasukin di sini? Nah itu super lucu banget. Oke. Dan yang menarik di sini tuh sebenarnya ya, dari film TMNT ini banyak banget kan yang banding-bandingin sama yang film sebelumnya tuh yang si Spider, ya kan? Spider-Man Into the Multiverse ya. Iya betul. Kalau dari sini, walaupun memang di sini animasinya bisa aku bilang kalau misalnya dibandingkan, sebenarnya dua-duanya bagus. Cuma memang kalau di film yang kali ini adalah dia tuh kayak comic style gitu. Jadi kalian seperti melihat komik yang berjalan ya nggak sih? Jujur emang cocok juga ya, karena kan ya kita tahu ini asalnya tuh dari komik. Jadi kayak back to their roots gitu lah. Dan cuman apa tuh cumannya? Nah, aku nonton film ini walaupun film cuma 100 menit ya, 1 jam 40 menit. Itu capeknya. Karena mungkin bedanya karena yang Spider-Man itu kan mereka art style-nya tuh beda-beda banget kan. Lebih variatif juga nggak sih kalau yang itu ya? Kalau di sini jujur agak monoton, jadi mungkin matanya tuh agak gitu. Iya, apalagi kayak sebenarnya yang aku suka tuh animasinya kali ini kita bisa ngeliat banyak banget details ya. Tapi mungkin itu jadi konsnya juga karena dengan kita banyak lihat detail, apalagi pas di adegan actionnya tuh kita kayak jadi sulit fokus, kayak mau fokus ke mana ya, karena detailnya tuh banyak banget, bagus, tapi di satu sisi ya itu sih yang bikin kayak mata kita mungkin cepet lelah ya ngeliatnya gitu. Lucu sih, kayak suka banyak scribble gitu kan. Itu lucu sih. Itu lucu. Itu gemes, aku suka banget. Gitu. Oke, tapi nggak cuma animasinya, tapi dari soundtracknya nih Yop. Jujur aku suka banget. Itu kayak benar-benar hidup banget gak sih? Bener, karena sesuai juga sama vibe filmnya gak sih? Kayak 90s, hip hop, kayak aku suka banget gitu. Tuh, kalau kalian tahu film ini itu diskor oleh Trent Reznor dan juga Atticus Ross. Iya benar. Mereka itu mantan ini ya, band Nine Inch Nails gitu. Jadi ketahuan lah vibe-nya punk rock hip hop 90s gitu. Iya, dan penempatan untuk dari kayak skornya juga menurut aku oke banget, karena kayak setiap beatnya itu ngehit momen-momen action yang kayak dapet banget. Jadi kita tuh nontonnya tuh kayak udah melotot makin melek gitu. Seru gitu. Iya, karena kayak vibesnya tuh ngebangun mood yang nonton juga gitu loh. Iya, sama kalau misalnya kalian denger ya, itu ada beberapa lagu yang diambil dari film. Nggak beberapa sih, ada satu lagu yang diambil dari filmnya yang lama itu. Yaitu Ninja Rap. Iya sih. Dari itu Vanilla kayak, Ice. Betul. Itu yang karena kalau nyadar banget. Ini gitu, langsung, jadi kayak bisa nostalgia pasti gitu fansnya kali tuh ya. langsung benar nostalgia. Cuy, gue udah tua. No offense tapi kayak berasa ya tuanya. Gitu. Iya. Oke, kalau dari karakternya nih Yop, ini kan ada 4 babies ya. Mini nih. Yang paling kamu suka yang mana sih? Jujur nggak ada di sini. Oh enggak ya? Aku suka si Mondo Gecko ya. Si kadal itu. Itu dia kayak funky banget. Aku awalnya ngeliatnya tuh geli sih jujur. Tapi kayak ya kayak aku setuju deh. Iya ya. Itu karena kayak salah satu hewan yang aku kayak enggak gitu. Tapi dia tuh kayak fun banget. Dan dia tuh kayak langsung bonding gitu sama kura-kura ini. Komedinya juga lucu lagi dari dia. Aku suka sih kayak dia menghidupkan suasana tegang-tegang gitu tuh sama dia tuh. Dia sih salah satu elemen yang bikin kayak film comic ini tuh ya. Iya benar banget. Tapi kalau dari aku sendiri ya, kalau menilai dari 4 karakter utamanya, si bocil-bocil ini aku suka karena menurut aku ini pilihan yang tepat banget. Mereka pakai voice actors yang emang teenagers, jadi kayak nggak perlu dibuat-buat lagi, emang udah berasa banget teenage ya, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Terus kayak chemistry antara 4 bocil ini tuh dapat banget, apalagi terutama buat ayahnya ya. Iya, benar. Jadi kayak ini yang bikin elemen film kekeluargaannya tuh makin berasa iya, gitu. benar. Ya kan. Selain itu aku suka juga soalnya yang sebelumnya yang versi Michael Bay itu kelihatan kan, maksudnya bentukan kura-kuranya tuh kayak disgusting gitu. bongsor gitu. Iya itu kayak bingung gitu benar-benar. Dan di sini kayak cocok juga gitu, apalagi origin story mereka udah 15 tahun tinggal digorong-gorong terus baru keluar, ya cocok lah, pantes gitu. Betul. Sama selain itu aku suka satu lagi. Apa? Splinter.
Oh iya, itu aku juga. Karena dia digambarin di sini tuh kayak bapak-bapak muda baru punya anak gitu loh. Lucu banget gitu. Itu lucu banget adegan Iya kayak kan? ya itu menjelaskan soal strict parents zaman sekarang juga ya sebenarnya. Apalagi dia cerita ya di voice actornya kan Jackie Chan, jadi kayak tahu juga lah Asian parents Dia tuh yang bener. strict gimana ya nggak sih? Benar. Aku suka Kita sih di situ. mengalami ya sebenarnya. Curhat nih, Bun. Ya ampun. Oke, boleh kita next dulu nih ke tadi kan kita ngebahas ini juga ada beberapa unsur jokes sama. Nah, menurut kamu jokes dan referensi itu gimana, Deo? Nah, jujur tua banget ya. Iya, Karena- sumpah kayak aku aja tuh yang umur segini kok aku kadang nggak relate gitu loh. Nah, aku mungkin kurang kerjaan juga kali ya. Jadi aku mostly tahu. Aku mostly tahu. Apalagi untuk trigger plotnya itu kan mereka lihat orang-orang nonton film Ferris Bueller's Day Off. Ya. Itu tuh film tahun 80-an yang aku pas lihat kayak itu film jadul gitu loh. Dan lagunya juga kayak ada tuh satu scene pakai lagu What's Up for Iya. Non-Blondes. Itu kan jadul Itu ya. tua banget sih sebenarnya. Karena sebenarnya yang lebih di aku consider tuh karena ini kan film untuk semua umur ya. Iya. Jadi tuh kayak kadang tuh ada beberapa reference yang too old dan kayak atau enggak yang kayak terlalu, kan dia ada sebut-sebut kayak Attack on Titan sama BTS. Itu Iya. tuh yang kayak menurut aku memang sih itu hits di zaman sekarang. Tapi kalau misalnya film ini kita tonton beberapa tahun ke depan, gak usah 10 tahun, kayak 5 tahun aja Iya. tuh kayak mungkin bocil-bocil tuh belum tentu relate gitu. Karena ini untuk semua umur ya. Jadi kayak gak usah bocil deh, maksudnya kayak yang seumuran kita nonton tuh bakal kayak hah? Apa gitu, Iya, gitu kan. Dan itu emang mungkin jadi consnya juga kali ya, kayak ini sebenarnya film selain reference ya entah ketuaan entah kemudaan, itu tuh sadis juga gak sih? Nah iya Lumayan benar. violent gitu loh. Untuk sebuah film Stunts-nya. semua umur ini lumayan sadis, walaupun emang gak kelihatan kayak darah dan sebagainya. Cuma kayak setiap adegannya itu tuh kayak lumayan sadis Iya. sih. Bahkan kayak gak usah sesadis itu, kita ngeliat villain aja. Bentuk villainnya si Superfly yang Iya. udah berubah itu tuh kayak nanti kalian lihat sendiri. Itu tuh kayak cukup menggelikan buat kita yang nonton umur segini Iya. gitu. Apalagi karakter orang-orangnya itu juga serem gak sih? Iya. Soalnya mukanya tuh gak ada yang simetris. Bener-bener Iya itu Iya sih, kan? itu sih. Itu Terus kayak kayak untuk anak kecil pasti serem. mikirnya kayak hah, ini Takut. bentuk apa? Iya, malah takut gitu loh. Coloringnya juga sebenarnya dark ya. Ya, Itu lumayan. lumayan Walaupun dark. bagus tapi kayak dark gitu sih. Oke, kalau gitu mari kita langsung konklusikan saja ya. Rating kali ya? Iya, langsung. Siapa dulu? Boleh dari kamu dulu, Bun. Aku kasih 8,5. Karena aku suka. Tinggi banget. Aku suka karena aku riset dulu. Ya, iya. Kalau Kakak Risa berapa? Oke, kalau dari aku sebenarnya, tapi ya menurut aku kasih dia 8 dari 10. Oke. Karena buat orang yang kayak nggak terlalu tahu soal kura-kura ninja ini, dan yang kayak emang sebelumnya kayak aduh gak suka, gak menarik, tapi ternyata kayak ini patut kalian enjoy juga Iya. sih. Sebenarnya ini kayak aku rekomendasikan juga buat kalian yang mau nonton bareng sama keluarga. Ini Iya. seru kok, ringan, seru, dan emang yang film yang menyenangkan. Iya. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau begitu buat kalian yang juga baru mau nonton atau mau nonton, jangan lupa komen ya. Yes. Di bawah jangan lupa komen. Kemudian jangan lupa juga like, share juga ke teman-teman kalian. Kemudian apa lagi? Subscribe ya, jangan lupa. Jangan lupa juga nyalain bell notifikasi. Dan juga ada smart viewers, follow TikTok kita TikToknya, di ya. movie.freak ya. Kalau misalnya lewat FYP kalian, jangan lupa kalian like. Share juga, repost gitu ya. Semuanya deh. Akhir kata, Karissa pamit. Yuk, kita signing out. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dah.